Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Inna Allah ya'la darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa fatihim barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة ثم الفجر صاحب الكتاب شيخ إبراهيم اللقاني ثم إلى صاحب الشرحابي صالح بن عمر دارت ثم إلى حضرة الوالد حفظ عبد الله بن محسن العطا ثم إلى شريف نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلما وتعليما والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وليس على التمسك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع الاختلاف وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musanniful kitab rahimahullahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal fil iktisabi wat tawakkuli fil iktisabi wat tawakkuli ikhtilaf warrajihul tafsilu haitsu ma'urif. Ulama berbeda pendapat dalam hal usaha dan tawakal, dan pendapat yang dianggap unggul adalah memerincikan sebagaimana yang telah diketahui. Itu nyambung masalah rezeki kemarin, itu semuanya adalah diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki itu diurus oleh Allah, terus apa kaitannya sama usaha?
ngapain kita perlu usaha? Apa hubungan dengan usaha kita? Maka ulama berselisih pendapat mengenai keutamaannya usaha dan tawakal. Artinya perbedaannya bagi ulama bagaimana memerincikan, artinya secara rinci apa itu usaha, apa itu tawakal. Ketika kita tahu perinciannya, nanti akan tahu mana yang lebih utama. Ahli tahqiq itu para ulama-ulama yang menetapkan hukum, seperti ulama mujtahid, Imam Ghazali, para imam-imam yang lainnya itu disebut para ahli tahqiq. Mereka berselisih pendapat tentang mana yang lebih utama antara usaha dan tawakal dengan meninggalkan usaha. Ini antara pendapat kayak Imam Syafi'i sama Imam Malik gitu loh. Yang lebih utama itu kita keluar rumah nyari atau kita nunggu di rumah. Sama-sama dua-duanya yang ngatur adalah Allah. Ente di rumah aja ya rezekinya datang. Ente keluar yang enggak membuat rezeki gitu. Ente keluar rumah usaha itu enggak menghasilkan rezeki, enggak. Walaupun ente itu di rumah saja, tetap rezeki akan mendatangi kamu. Dikatakan kan, kata ulama itu, rezeki itu selalu tahu di mana kamu berada. Walaupun kamunya nggak tahu di mana rezekinya berada. Artinya, kalaupun kamu nggak tahu di mana rezeki itu, rezeki akan mendatangi kamu. Kalau mendatangi kamu, apa enggak saya mendingan di rumah aja, nggak usah ke Budi Dharma maksudnya. Menurut sebagian ulama, lebih utama kasab usaha. Orang yang usaha itu lebih utama dibandingkan orang yang tidak usaha. Yaitu dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti dagang, bertani, menjadi buruh, mau tukang kayu, mau buruh pabrik, mau apa saja, yang penting dia usaha untuk bisa mendapatkan sesuatu yang halal. Sebab dengan bekerja seseorang itu tidak akan tamak kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan dia tidak pernah mengharapkan pemberian orang lain. Artinya ketika dia nggak punya duit,
kepengen sesuatu, keluar nyari, nggak ngelirik miliknya orang lain. Oh si Anu punya duit, saya butuh ini, udah saya mau minta duitnya dia aja lah. Ini orang yang usaha mengandalkan atau berharap mendapat sesuatu dari usahanya, nggak pernah akan ngelirik miliknya orang lain. Tapi orang yang nggak usaha, dimungkinkan akan ngelirik miliknya orang lain gitu loh. Karena untuk mendapat sesuatu dia nggak bisa usaha. Maka ketika ada orang lain yang punya, ya dia ngelirik. Karena berharap mendapat sesuatu dari orang lain. Dan bisa memiliki keleluasaan untuk berbuat baik kepada orang lain. Ketika dia punya, mau ngasih, mau bebas. Kalau nggak punya keleluasaan gitu loh. Ini kata sebagian ulama, usaha lebih baik. Karena dilihat dari sisi tadi, dia nggak lagi tamak, nggak lagi mengharapkan pemberian orang. Ketika dia punya duit, dia bisa bebas ngasih orang. Terus dia bisa bebas menyambung silaturahmi. Mau ke rumahnya orang, mau kemana bebas. Nah kalau nggak punya duit silaturahmi, dikira dawir akhirnya. Beb ngapain? Silaturahmi. Oh. Tapi kalau dia punya duit, bebas. Rumahnya orang, lihat anaknya sini kasih. Oleh-oleh. Ini dari kampung nih. Ini dari terhormat. Gitu loh. Ini pandangan ulama menganggap bahwa usaha lebih utama ketika diperincikan dari sini gitu maksudnya utamanya. Ulama yang lebih mengutamakan tawakal atau meninggalkan usaha, maka dia lebih fokus dalam beribadah serta akan lebih bisa berserah diri kepada Allah. Dan bisa memutuskan kesyirikan. Tidak menganggap usaha yang mendatangkan hasil. Ulama punya pandangan gitu loh. Dia bisa fokus ibadah, tenang. Mau pengajian kemana aja bebas, jam berapa aja bisa datang. Orang yang usaha nggak bisa terpatok. Ada pengajian nih jam sekian, waduh saya nggak bisa. Oke ya. Malam dah, gue lembur. Jam sekian capek saya. Oh, repot banget. Ini apaan mau ngajinya? Gitu. Dan bagi orang yang nggak pernah usaha, nggak mikirin usaha, ya kapan aja bisa ngaji. Dia lebih banyak ibadahnya. Terus bisa murni menyerahkan diri kepada Allah. Murni sudah berserah dirinya. Artinya banyak, mau sedikit, mau ada, mau nggak ada, Allah semuanya. Di hatinya nggak ada lagi memandang yang lain sebagai sabab untuk bisa membuat dia syirik, meyakini bahwa ada jalan untuk mendapat rezeki selain dari Allah. Sebab dengan bertawakal, seseorang bisa meninggalkan dunia, tidak mencintai dunia, tidak berkumpul dengan ahli dunia,
serta selamat dari fitnahnya harta dan fitnahnya muhasabah, fitnahnya dagang. Nanti dagang bakso, ini dagang bakso, yang satu laris, yang satu sepi, fitnah. Wah, nanti mesti pakai ini ya, fitnah lagi. Tapi ente nggak dagang di rumah aja, kok kaya dikira ngepeng. Fitnah juga. Tapi yang kata ulama, orang yang murni menyerahkan segala urusan kehidupannya kepada Allah, maka dia bisa murni meninggalkan dunia. Artinya dia udah nggak mikirin punya ini, pengen punya ini, enggak. Orang yang nggak usaha, kok di hatinya pengen punya ini, ya nggak tawakal namanya. Nggak beres. Mestinya yang dia nggak usaha itu nggak ada kepinginan punya sesuatu, nggak ada. Yang bisa pengen punya sesuatu orang yang usaha. Dia bisa mengejar, oh saya pengen punya motor, berapa harganya sekian, oh berarti saya akan usaha ini, saya tabung. Kalau yang nggak usaha, yang penting bisa hidup selesai. Hidupnya untuk apa? Untuk ibadah. Nggak ada hidupnya untuk mikirin dunia. Dia orang yang nggak usaha, kok tiba-tiba kaya punya ini, aneh ini orang kok nggak usaha. Tapi itu fitnahnya begitu. Kenapa? Ketika dia nggak usaha, tapi bisa punya beli macam-macam. Terus dari mana? Nyupang. Ngepet. Orang yang nggak usaha nggak akan cinta sama dunia, tidak akan berkumpul sama ahli dunia. Oh, ada di pasar orang-orang kumpul, arisan orang-orang kumpul, dia nggak ngelirik sama begitu-begitu, enggak. Artinya ketika mereka, ayo setelah nanti bisa kita jalan-jalan ke sono, enggak. Dikatakan bahwa ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Dunia itu perkara halalnya saja akan dihisab, dan perkara haramnya akan dihisab. Jadi enggak terus, oh kan saya mau cari halal, tetap dihisab gitu loh, nggak ada urusannya. Bukan kalau halal nggak dihisab, enggak. Walaupun halal dihisab. Lah, ketika punya dunia itu sama-sama dihisab, ngapain saya mikirin dunia? Gitu loh, kata mereka begitu. Jadi mendingan saya nggak punya dunia. Artinya dapat hari ini habis, hari ini selesai. Nggak ada yang terkumpul, oh saya punya sisa sekian. Ini ngumpulin dunia, nggak ada bagi mereka. Dapat hari ini, ya habis hari ini selesai. Besoknya belum ada, ngapain mikirin besok? Ini kan enggak. Tahun depan masih dipikirin. Ini tahun depan gua mau tahun depan, besok aja. Itu loh bedanya pikirannya orang yang usaha dengan orang yang tawakal. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, barang siapa mencukupkan dirinya hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala keperluannya dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi orang yang murni tawakal, Allah, yang diurusin Allah aja, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Hadis ini, rezekinya akan datang dari mana? Yang dia nggak pernah mikirin.
Karena Allah itu ngasih rezeki sama kamu juga sudah menghitung jalannya datang dari mana. Allah yang akan nentuin. Kamu nggak usah nentuin datangnya rezeki saya dari mana. Nggak usah dipikirin, nggak usah. Karena Allah menjatah rezeki plus menjadikan sababnya. Kamu nggak usah nyari sababnya lagi, nggak usah. Taunya kamu nerima dari Allah. Sababnya Allah yang akan. Kalau kamu yang ngatur sababnya, kamu paling punya kemungkinan berapa doang dari sini, dari sini. Tapi kalau Allah yang menentukan sababnya, nggak terbatas kemungkinan sabab yang bisa Allah jadikan untuk datangnya rezeki. Barang siapa memantapkan dirinya hanya kepada dunia, Allah akan menyerahkan urusan orang tersebut kepada dunia. Sebaliknya, kalau orang itu urusannya hari-hari kok dunia, ya Allah dilepas. Artinya jalan rezeki yang akan dia dapati yang dipikirkan dia. Nggak akan dapat jalan dari yang nggak dia pikirkan. Ketika dia sudah buntu, nggak punya jalan, ya nggak dapat rezeki. Dilepas, urus saja sendiri. Karena ente menggantungkan semuanya kepada jalan pikiran kamu. Ketika sudah buntu, nggak punya jalan keluar, ya sudah berhenti, bunuh diri, stres, akhirnya utang bank, akhirnya gadein ini, gadein itu, semuanya jalan yang dia bisa dapati yang ada di dalam pikirannya. Tapi orang yang tawakal, yang hanya ngurusinnya ahli Allah kepada Allah, urusannya ibadah, urusannya ngaji, urusannya di mana jalannya, Allah yang urus, nggak usah mikirin lah. Malah dimudahkan semuanya oleh Allah. Ini hadisnya demikian. Adapun pendapat yang unggul adalah memperinci pendapat-pendapat ulama ahli tahqiq. Hasil perincian tersebut adalah hukum usaha dan tawakal berbeda-beda sesuai kondisi orangnya masing-masing. Ini kalau bicara lebih utama mana usaha sama tawakal, ya lihat orangnya gitu loh. Jadi nggak dipukul rata. Oh, semua orang itu kalau tawakal semuanya bagus semua, wah ya rame. Hah? Pasar sepi, mall sepi. Ini kampung ini pada kemana orangnya? Nggak ada pak, pada di rumah semua. Waduh bisa ramai. Ente ke Budi Dharma mau ngopi nggak bisa, mau ngeteh nggak bisa. Tanya, kemana? Udah tahu akal doang di rumah. Seseorang yang mampu bersabar menghadapi kesulitan kebutuhan hidup dan tidak tamak kepada manusia, tidak meminta-minta, dan tidak membenci takdirnya Allah atas kefakiran, maka orang itu lebih utama tawakal. Gitu loh, itu perinciannya namanya. Orangnya bagaimana? Dikasih fakir tenang, dikasih fakir nggak pernah ngelirik miliknya orang lain, nggak punya apa-apa anteng. Oh yang begini ya lebih baik tawakal, gitu loh. Lebih utama orang yang begitu tawakal, sabar, tenang, tentram. Sebab bisa menjadikan hasilnya dari itu dia bisa memerangi hawa nafsunya. Dengan dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya keinginan macam-macam, nggak punya hajat macam-macam, nafsunya diperangi.
nggak diumbar maksudnya. Seseorang yang belum bisa sabar seperti itu, ya lebih baik usaha. Kalau nggak punya duit, stres namanya. Nggak punya duit, ngutang sono, ngutang sini. Nggak punya duit, nempel kawannya sono, kawannya sini. Ya lebih baik usaha, gitu loh. Ini perinciannya maksudnya. Jangan sampai nanti dia membenci takdirnya Allah atas kefakiran yang menimpa dia. Lebih parah lagi nih. Kenapa aku dibikin melarat begini? Kenapa si Anu kok kaya, kok saya fakir? Biar nggak begitu, ya ini usaha aja. Biar nentramin hati kamu, biar kamu bisa mendapat sesuatu yang bisa menghilangkan kebencian kamu dari takdirnya kemiskinan. Bahkan terkadang juga diwajibkan baginya untuk usaha, apalagi di zaman sekarang ini. Ketika orang sudah nggak bisa lagi ada kesabaran, menganggap bahwa harta itu sebuah kebutuhan, kemuliaan, punya, ya usaha aja ente. Jangan sampai nanti gue dibikin melarat begini, ngapain gue diciptain, ya aku mati aja. Nah, repot. Perincian ini hanya berlaku pada pendapat yang menyatakan bahwa tawakal itu merusak usaha. Barang siapa berusaha berarti dia tidak tawakal. Ini yang repot nih. Dikira dalam usaha itu nggak ada tawakal gitu loh. Mayoritas ulama ahli tahqiq menyatakan bahwa tawakal bukan berarti meninggalkan usaha. Gitu loh. Terkadang seorang yang usaha disertai dengan tawakal, dan tawakalnya tidak rusak karena dia melakukan usaha. Ini orang yang ketika dia usahanya nggak dijadikan jalan kesyirikan kepada Allah, nggak jadi qadariyah, enggak gitu loh, tetap jadi ahlu sunnah wal usahanya nggak bisa mendatangkan apa-apa gitu loh. Ketika dia bisa sampai pada jalan ini, berarti ketika dia usaha juga dipenuhi dengan tawakal, tidak mengandalkan dirinya untuk mendapatkan sesuatu. Nah, orang yang usaha meninggalkan tawakal apa? Yang mengandalkan dirinya untuk mendapatkan sesuatu. Wah, semakin saya kuat usaha, semakin banyak dapatnya. Kalau saya malas usaha, ya sedikit dapatnya. Tambah lembur, tambah banyak lagi. Sehingga dia berkeyakinan bahwa rezeki itu datang karena usaha. Ini hilangnya tawakal. Sebab makna tawakal adalah percaya dan berpegang teguh kepada Allah, walaupun disertai dengan usaha. Apa sih tawakal itu? Ya berserah sepenuhnya kepada Allah. Ketika kamu usaha, kamu berserah kepada Allah, ya berarti kamu tetap dalam keadaan tawakal. Kamu nggak usaha, tapi berserah diri murni kepada Allah, ya tawakal. Jadi tawakal itu nggak hilang ketika kamu dibarengi dengan usaha. Gitu loh. Artinya kalau yang mengatakan usaha itu merusak tawakal, maka perincian ini akan berlaku nanti gitu loh.
Oh, yang usaha berarti nggak tawakal. Yang tawakal nggak perlu usaha. Maka akan hilang nanti maknanya berserah diri kepada Allah. Seakan-akan orang yang usaha itu nggak berserah diri kepada Allah. Padahal orang usaha ketika dia jadi akidah Ahlussunnah, justru usahanya nggak bisa menghasilkan sesuatu dibarengi dengan tawakal. Kesimpulannya apa? Di zaman yang seperti ini, melakukan usaha lebih utama, bahkan menjadi suatu kewajiban. Sebab keimanan dan keislamannya orang awam tidak akan sempurna kecuali jika dia memiliki harta di zaman sekarang. Orang fakir itu di zaman sekarang resiko rusak imannya gitu loh. Karena jalannya program-program kristenisasi, program pengkafiran tujuannya kepada orang-orang fakir gitu loh. Terus ilmu akidah sudah enggak lagi kuat seperti terdahulu. Hanya orang-orang yang mau ngaji aja yang punya akidah. Rata-rata orang nggak ngerti akidah. Hingga di zaman sekarang dikatakan jadi kewajiban untuk setiap orang itu berusaha. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah bersabda, "Ni'mal aunu ala taqwallahi al-malu." Sebaik-baik penolong di dalam takwa kepada Allah adalah harta. Artinya jalannya kamu untuk bisa takwa, yang terbaik itu adalah harta. Dengan harta ente bisa umroh, dengan harta ente bisa beli pakaian, beli sarung, bisa beli air untuk wudhu. Dengan harta ini bisa bersedekah, bisa membantu fakir, bisa. Ini modal untuk takwa. Modal yang paling utama. Nah, kalau modal takwanya cuman iman, pokoknya pergi haji nanti kalau ada jadwalnya. Nggak nyumbang itu nanti insya Allah semua. Di zaman sekarang ini beresiko gitu loh maksudnya. Rasulullah bersabda, innal faqata lil ashabi sa'adah wa innal ghina lil mu'minin fil akhir zaman sa'adah. Sungguhnya kefakiran bagi sahabatku adalah sebuah kebahagiaan. Nah di sini. Sedangkan kekayaan bagi orang mukmin di akhir zaman adalah kebahagiaan. Artinya di zaman dulu yang utama itu tawakal, bukan usaha. Tapi di zaman sekarang yang utama itu usaha. Rasulullah juga bersabda, izzul mu'minin al-istighna'uhu anin nas. Kemuliaan orang mukmin ketika tidak butuh kepada bantuan manusia. Seseorang menjadi mulia ketika dia sudah enggak lagi minta bantuan kepada orang lain. Diangkat derajatnya, dimuliakan. Tapi orang yang selalu masih minta bantuan orang lain akan hilang kemuliaannya. Sampai ada orang yang untuk silaturahmi aja dia harus latihan salam ada. Salamnya diatur gitu. Kalau assalamualaikumnya orang yang punya uang beda sama assalamualaikum orang yang nggak punya uang gitu loh. Assalamualaikum nggak punya uang berarti nih itu loh. Kalau assalamualaikum minta ngerti salamnya beda gitu loh.
Jadi ada latihan salam itu ada. Jadi kalau mau minta sama orang, salamnya begini. Jadi kemuliaannya orang itu yang sudah nggak butuh lagi bantuan dari manusia yang lainnya. Rasulullah bersabda, aku memerintahkan semua umatku agar tidak berpegang atau bergantung harapan kepada takdir. Ini kalau dinilai zahirnya taat ini. Seorang bersabda, kenapa kami tidak diperbolehkan berpegang kepada takdir dan meninggalkan beramal ya Rasulullah? Rasul jawab, jangan beramalah karena setiap orang akan dimudahkan pada takdirnya masing-masing. Jadi ketika Nabi ngomong, saya memerintahkan kepada semua umatku agar tidak berpegang atau bergantung kepada takdir. Jadi sedikit-sedikit takdir. Ini takdir ini pakaian dalam, bukan pakaian luar, bukan. Jangan diobral maksudnya. Jadi sedikit-sedikit kalau ini takdirnya. Udah takdirnya begini. Ini bukan pakaian luar, bukan. Ini pakaian dalam. Lah, pakaian luarnya Rasul nggak merintahi kamu. Rasul merintah kamu jangan bergantung sama takdir. Itu pakaian luarnya gitu loh. Pakaian luar kamu itu ya kamu punya usaha gitu maksudnya. Bukan pakaian dalam. Kalau pakaian dalam udah nggak bisa protes kamu. Ente mau nggak mau harus menerima takdir. Tapi ini jangan dijadikan pakaian luar. Jadi ketika seorang bertanya, kenapa kita nggak boleh berpegang kepada takdir? Kalau kita berpegang kepada takdir, nanti kamu meninggalkan amal gitu loh maksudnya. Ketika orang itu sepot takdirnya, surga sepot takdirnya, akhirnya nggak beramal gitu maksudnya. Karena Nabi ngomong beramalah, artinya beramalah itu kejar sesuatu. Makanya kan dibedakan antara urusan dunia itu Allah menjamin kamu. Urusan akhirat Allah nggak menjamin kamu, enggak. Dunia apapun yang akan kamu miliki, mau rumah, mau mobil, mau anak, mau istri, mau kerjaan, mau kawan, semua dalam takdirnya Allah. Artinya dalam ketentuan tulisan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Lah, urusan akhirat, kamu akan punya surganya seperti apa, berapa bidadari, berapa kemuliaan, di mana surga kamu, itu berkaitan sama amal kamu, gitu loh. Kalau rezeki nggak berkaitan sama amal kamu, Allah menentukannya. Tapi kalau urusan surga, itu berkaitan sama amal semuanya. Gak ada surganya mukallaf yang gak berkaitan sama amal, gak ada. Mana? Kecuali surganya ghairul mukallaf. Anak kecil mati, ini surganya urusannya Allah. Tapi surganya mukallaf, nikmat surganya mukallaf, semua berkaitan sama amal. Seberapa amal kamu, sebegitulah kaitan surga kamu. Ketika kamu nggak punya amal, ya sudah di emper-emper surga aja, gitu loh maksudnya. Nggak ada, kamu nggak punya amal tapi surganya Firdaus, nggak ada, gitu loh. Firdaus, ya bagus yang punya amalnya banyak. Ini kaitannya begitu maksudnya. Jadi jangan
Udah gantung sama takdir aja. Hingga nanti kamu meninggalkan amal akhirnya. Gitu loh. Maka Nabi apa? Jangan begitu, beramallah ente. Jangan sampai pegang takdir hingga kamu nggak beramal. Karena setiap orang akan dimudahkan pada takdirnya masing-masing. Ketika dia kok beramal dengan amal yang baik, ya nanti kamu akan mudah di sana. Kok ente nggak beramal, ya akan sulit jadinya. Jika seseorang ditakdirkan celaka, ia akan mudah melakukan kemaksiatan. Jika ditakdirkan bahagia, akan mudah melakukan ketaatan. Jika ditakdirkan kaya, pekerjaannya akan berjalan lancar. Jika ditakdirkan miskin, pekerjaannya akan sulit. Ini amalnya, gitu loh. Kok kamu ketika beramal mudah ngelakuin maksiat, berarti kamu ditakdirkan celaka. Kok kamu ketika beramal mudah ngelakuin ketaatan, berarti ditakdirkan bahagia. Kok kamu ketika usaha dikit hasil, takdirnya kaya. Kok usaha banting tulang dibanting-banting masih tetap, berarti ditakdirkan kismin, gitu loh. Maka dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Rasul bersabda, "Thalabul halali faridhatun ba'dal faridhah." Berusaha mencari rezeki yang halal untuk menafkahi dirinya, anak istrinya adalah perkara yang wajib setelah wajibnya 5 waktu. Kalau jangan dikira keluar usaha cari yang halal itu nggak ada perintahnya, nggak. Itu diperintahkan Nabi, wajib hukumnya. Bagi siapa? Bagi tadi orang-orang yang beresiko tidak bisa menerima kefakiran. Mungkin dirinya bisa menerima kefakiran, anaknya nggak bisa, istrinya nggak bisa, dirinya tenang nggak punya duit, anak bininya nggak tenang kalau nggak punya duit. Wah, dia tiap hari berantem di rumah. Bapak ini punya duit sekolah. Lah menghilangkan fitnah itu, menghilangkan dengan keluar rumah thalabul halal. Anak bini kamu sudah tahu, saya usaha. Kok dapatnya sedikit? Ya terima yang sedikit ini. Itu akan menenteramkan hati mereka, gitu. Tapi kalau nanti nggak usaha, itu nggak bisa menenteramkan hati mereka, kecuali mereka semua sudah bisa tentrem. Itu nggak jadi persoalan sama sekali namanya. Saya kan dibedakan siapa sih orang yang perlu usaha dan siapa orang yang nggak perlu usaha. Tapi kamu sudah paham sebagai ahli sunnah, yang namanya tawakal itu ada di dalam setiap usaha. Setiap kehidupan kita itu mau ente usaha nggak usaha tetap dipenuhi dengan tawakal, dengan berserah diri kepada Allah. Ada pula yang berpendapat kefarduan setelah rukun Islam. Ada pula kefarduan setelah iman. Ada pula kefarduan setelah sholat. Berarti cari halal itu adalah sebuah kewajiban. Karena beribadah adalah suatu kewajiban yang tidak bisa sempurna apabila belum bisa mencukupi nafkah dirinya dan anak istrinya. Maka berusaha mencari nafkah menjadi wajib hukumnya. Ketika ente kok ibadah
sholat, ibadah, zikir, mau ibadah yang lainnya, mau puasa, mau apa. Ente mau jamaah di masjid tiap waktu, mau. Ini nggak bisa sempurna. Kalau kamu belum mencukupi kalengnya beras, gitu loh. Kaleng berasnya kosong. Ente kok puasa ke masjid bolak-balik, itu kalau ente pulang masjid dipukul deng 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 deng, itu mau bagaimana? Nggak ada tenangnya, nggak ada, hidup kamu nggak ada. Tapi kalau kaleng beras kok penuh, ente mau ke masjid, nginep di masjid sekalian, bini kamu nggak ruwet, nggak, yang penting kaleng berasnya penuh, tenang gitu loh maksudnya. Ini udah tiap hari ke masjid, kerjaannya ngaji lagi. Kayak nggak ada apa, nggak ada kebaikan dalam ngaji gitu loh maksudnya. Maka dikatakan apa, cari halal itu kewajiban setelah kewajibannya. Setelah kewajibannya iman, ini loh wajibnya ini dulu ini kerjain baru amal, itu maksudnya. Kalau dimaknai setelah kewajiban sholat fardu, maka ketika ente selesai pakai Quran apa, setelah kamu sholat bertebaranlah ke muka bumi, cari. Jadi cari halal adalah kewajiban setelah kewajiban. Jangan sampai sholat ditinggalin, yang penting cari halal, itu haram jadinya nanti. Bukan cari halal, cari haram namanya. Dikatakan dalam kaidahnya ulama apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang mana itu kewajiban tidak akan sempurna tanpanya, maka tanpanya itu hukumnya juga wajib. Artinya ibadah kamu nggak akan sempurna kecuali kamu mencukupi nafkah anak bini. Berarti nyukupi nafkah anak bini itu wajib. Ketika ibadah kamu itu tentram, itu wajib. Tentramnya ibadah kamu, sempurnanya ibadah kamu nggak bisa terlaksana kecuali mencukupi kebutuhan anak bini. Berarti nyukupi anak bini hukumnya wajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal bagi setiap muslim laki-laki hukumnya wajib. Lawannya mencari yang halal apa? Yang haram. Sebaliknya, orang muslim laki-laki itu ya dilarang mencari yang haram. Hadis ini menunjukkan bekerja mencari rezeki hukumnya wajib agar tidak menjadi pengemis. Karena pengemis hukumnya haram. Pengemis itu mengumpulkan sesuatu dari minta-minta. Bukan minta sesuatu, bukan. Mengumpulkan sesuatu dari minta-minta. Jadi minta sini, beli mobil. Itu loh maksudnya. Istrinya 4. minta sini, bangun tingkat 2 rumahnya gitu. Hukumnya haram. Kewajiban bekerja jangan sampai dilakukan dengan cara merendahkan diri di hadapan musuhnya Allah, melakukan kezaliman atau menjadi pelayan pemimpin yang zalim. Carilah rezeki yang halal yang sesuai dengan syariah.
Walaupun mencari rezeki itu wajib, tapi dilakukan dengan cara yang baik. Yang baik itu bagaimana? Yang nggak sampai merendahkan diri di hadapannya orang-orang kafir. Kerja sama orang kafir boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh siapa? Tapi jangan sampai merendahkan diri. Merendahkan diri itu rela mengorbankan agamanya di hadapan orang kafir. Kamu boleh kerja di sini tapi nggak pakai kerudung. Itu loh. Itu merendahkan diri namanya. Ya sudahlah, daripada gua nggak pakai kerudung lah, jangan. Apalagi ini mau Natalan, nanti kalau di sini pakai itu ya, kayak jangan. Artinya yang demikian berarti kamu merendahkan diri di hadapan musuh-musuhnya Allah. Boleh kerja yang terhormat, kemusliman kamu tetap kamu jalankan. Kamu boleh di sini kerja tapi nggak boleh sholat, nggak boleh berjamaah, nggak boleh jumatan. Ya nggak usah kerja gitu loh. Cari yang lain. Ini di apa? Jangan sampai merendahkan diri di hadapan orang-orang kafir. Terus jangan sampai dengan melakukan kezaliman. Kezaliman itu berbuat curang, korupsi dengan cara yang culas, mengurangi timbangan, mengurangi namanya dengan cara kezaliman namanya. Usahanya disertai dengan kezaliman. Atau menjadi pelayan pemimpin-pemimpin yang zalim. Jilatin apa? Pemimpin yang zalim. Sudah tahu zalim, ini kalau saya nggak mendekat, saya nggak dapat rezeki. Udah nggak apa-apalah. Yang penting mau disuruh apa namanya, disuruh nipu ini, suruh meres rakyat, suruh nggak apa-apa. Yang penting saya bisa hidup walaupun orang lain tersiksa, gitulah. Akhirnya begitu kan? Yang namanya orang zalim itu berarti menyakiti orang lain. Kamu kok kerja sama dia, berarti kamu diperintah menyakiti orang lain. Yang penting kamu tidak tersakiti. Itu namanya bekerja sama orang-orang yang zalim. Carilah rezeki dengan cara yang halal sesuai dengan perintahnya agama. Jangan sampai keluar dari perintah ini. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan membawa bekal dalam perjalanan agar bisa menolong orang muslim adalah lebih utama. Maka hal yang diperhitungkan adalah niatnya. Nanti keluar rumah bawa duit itu utama gitu loh. Dengan sesuai mau tawakal aja lah. Ya baik, tapi nggak lebih baik gitu loh. Yang lebih baik keluar rumah bawa duit. Kalau ada yang butuh, minta saya bisa bantu, saya bisa. Bukan, udahlah saya tawakal. Kalau pas itu gimana? Saya tak minta lah, ini niatnya aja udah nggak beres maksudnya. Jadi hasil hal yang diperhitungkan adalah niatnya. Kamu keluar rumah niatnya mau apa nih? Bawa duit mau apa niatnya? Dengan niat yang baik walaupun nggak terlaksana sudah diberi pahala sebagaimana niatnya. Masuk hutan tanpa membawa bekal apapun dengan alasan tawakal kepada Allah hukumnya adalah bid'ah. Hah? Artinya tidak ada orang terdahulu yang melakukannya karena apa? Membahayakan keselamatan jiwanya. Ini udah tahu tempat beresiko, udah tawakal aja dan nggak usah bawa apa-apa. Sama dengan hidup di zaman ini gitu loh. Orang di zaman ini kok nggak mau kerja, nggak mau apa, udah tawakal aja lah. Ini kata Nabi bid'ah di zaman sekarang ini, orang yang nggak kerja itu bid'ah. Artinya apa?
di mana seseorang itu melihat bahwa kemiskinan di zaman sekarang sangat beresiko, maka ketika kamu bisa mencukupi kehidupan keluarga, itu yang terbaik di zaman sekarang ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu meletakkan hidupmu dalam kehancuran. Artinya ini kemungkinannya ada, tapi kemungkinan rusaknya juga ada, maka jangan jerumuskan diri kamu dalam kehancuran. Kok jalannya yang baik, punya duit, punya nafkah, punya rezeki, ya cari dengan itu. Jangan hanya dengan modal pokoknya apa takdirnya aja lah. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam perincian ketika mengatakan mana yang lebih utama sih antara usaha dan tawakal. Kalau dikatakan bahwa orang yang usaha itu tidak tawakal, ini yang akan jadinya terpisah gitu loh, memisah takrif antara usaha dan tawakal. Ketika mengatakan usaha ya usaha, tawakal ya tawakal gitu loh. Nah, ini yang jadi memisah takrif. Tapi ketika dikatakan bahwa dalam usaha pun kita berserah diri kepada Allah, maka tawakal itu hal yang paling utama. Kenapa? Karena dengan tawakal kita betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam usahanya tawakal, ketika enggak usaha tawakal, betul-betul hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai kita mengandalkan diri kita, apalagi mengandalkan orang lain. Kamu usaha yang enggak dibarengi dengan tawakal berarti mengandalkan diri sendiri. Kamu enggak usaha tapi mengandalkan orang lain, lebih syirik lagi gitu loh. Jadi ngandelin diri ya syirik, apalagi ngandelin orang lain. Jadi dengan kamu tawakal, usaha kamu ya mengesahkan Allah, kamu enggak usaha tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan apa? Mana yang lebih utama? Lihat perinciannya. Apa perinciannya menurut kamu gitu loh. Kalau perinciannya usaha sama tawakal beda. Wah, ini. Kalau perinciannya begitu, ya coba kamu nilai nih, yang lebih baik yang mana? Hadepin. Usaha, kamu bisa ngasih rezeki orang, bisa tentram, nggak minta-minta, kamu bisa tawakal doang, kamu bisa ibadah banyak, nggak syirik, nggak cinta dunia. Mana lebih baik? Bingung dia mutusinnya. Kan bingung, artinya kedua-duanya punya keutamaan. Ente ibadah murni ya utama, ente mencari rezeki dengan tujuan menghilangkan harapan kepada manusia juga utama. Sehingga kalau mau diperincikan, dua-duanya utama. Kalau kita mau mengatakan bahwa di dalam usaha itu ada tawakal, maka dengan usaha seseorang mendapatkan dua perkara. Dia dapat tholabul halal dan dia dapat tawakal. Tawakal hanya dapat satu gitu. Jadi pendapat yang unggul yang mana? Ya nggak bisa disebut unggul, lihat perinciannya dulu. Nih kamu yang menilai. Coba kalau saya perincikan begini, coba utama mana? Ya utama semua. Tapi kalau perinciannya bahwa
oh usaha itu nggak tawakal, tawakal itu nggak pakai usaha, jadinya terpisah nih. Padahal dengan usaha pun kita isinya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditakrifi ketika kita mau mengenali mana yang menjadikan jalan kita yang lebih utama untuk kehidupan ini. Kalau ikut Nabi, bahwa orang yang usaha di zaman sekarang lebih menenteramkan hati. Kenapa? Karena orang yang bisa sabar menerima kefakiran itu sedikit orang. Rata-rata orang nggak bisa nerima kefakiran. Mungkin hati kamu bisa, tapi anak bini kamu nggak bisa. Jadi ketika orang itu usaha di zaman sekarang ini lebih baik. Insyaallah kita sambung pada bait berikutnya, perjumpaan yang akan datang. Nanti selesai kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan takdir, dengan rezeki, dengan yang lain-lainnya. Insyaallah sambung pada pembahasan yang baru insyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana tarabna وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي آمين رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان سائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعزي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.